kembali lagi pada pembelajaran jarak jauh, pelajaran ilmu agama Islam. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sebagaimana kita ingin mengenal seseorang, kita harus mengetahui nama seseorang tersebut terlebih dahulu, sehingga kita bisa mengenalnya lebih dekat dan mengetahui sifat-sifat seseorang tersebut. Begitu juga halnya dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat, maka kita harus mengetahui Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna memiliki jumlah 99. Nah, kita akan membahas 4 Asmaul Husna apa saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah yang kita bahas Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya adalah setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Jadi, setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu adalah awal dari permulaan kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Yang kedua adalah Al-Hayyu, yang artinya Allah yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selama-lamanya, dan yang memberi hidup makhluknya, hidup atau mati, ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, banyak beberapa manusia yang sedang dirawat di rumah sakit, namun Allah tetap memberikannya hidup karena Allah maha hidup. Sedangkan orang yang sehat, orang yang segar, orang yang tidak mempunyai penyakit, tiba-tiba dia bisa meninggal. Nah, oleh karena itu Allah lah yang mengizinkan manusia untuk hidup, dan Allah pula yang mencabut nyawa manusia melalui malaikatnya. Selanjutnya yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum yang artinya adalah Allah yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu, sehingga Allah tidak bergantung kepada sesuatu, maka disebut Allah Al-Qayyum, yaitu Allah yang maha berdiri atau mandiri. Dan yang terakhir adalah Al-Ahad, Allah yang maha esa. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa atau satu, seperti firman Allah di dalam surah Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang maha tunggal atau maha esa. Tidak ada sekutu bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu, Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama Asmaul Husnanya adalah Al-Ahad atau
al-wahid. Nah, itulah pelajaran hari ini tentang bagaimana kita mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Banyak Asmaul Husna yang lain yang harus kita pelajari, namun Asmaul Husna yang 4 ini harus kita lebih dalami lagi sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang baik dan bisa mendalami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.